Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair anak-anak kelas 6. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dari berbagai penyakit yang ada di sekitar kita. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca basmalah terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak kelas 6, hari ini kita akan masih belajar di bab 3 ya, ad-darsus salis, tentang al-maktabatu, tentang perpustakaan. Oke, boleh kalian buka bukunya halaman 30 ya, ada at-targhib, di situ ada pembelajarannya. Oke, sudah buka halaman 30. Di situ ada kata at-targhib. Pembelajarannya masih sama, yaitu tentang fi'il mudhari'. Contoh pembentukan fi'il mudhari', dhamir huwa, nahnu, anta dan hiya, dan fi'il madhi, dari fi'il madhi. Oke, kemarin kita sudah ya belajar 3 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang fi'il mudhari', ciri-ciri fi'il mudhari' dan juga perubahan fi'il mudhari' yang lebih lengkap dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Terus anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana sama nahnu. Tetapi hari ini kita hanya akan mengulas kembali pelajaran tentang fi'il mudhari' dengan dhamirnya huwa, anta, nahnu, dan hiya. Oke. Nah, kemudian perubahan fi'il mudhari' dan perubahan fi'il madhi ke dalam fi'il mudhari'. Oke. Sebelumnya Ustazah tanya dulu. Apa ciri-ciri yang termasuk fi'il mudhari'? Yaitu diawali dengan huruf apa aja? Huruf ya, kemudian huruf ta, kemudian huruf nun, dan juga didahului huruf alif ya. Kalau ya itu untuk huwa, terus ta untuk anta anti, kemudian nun untuk nahnu, dan alif untuk ana. Oke, ingat setiap kata fi'il atau kata kerja yang didahului ketambahan huruf alif, ta, ya, dan nun, maka itu adalah sudah pasti fi'il mudhari'. Tetapi jika itu adalah isim atau kata benda, maka bukan termasuk di dalam fi'il. Oke, teman-teman, anak-anakku kelas 6. Nah, hari ini kita mengulas kembali perubahan fi'il madhi ke dalam fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari'nya dengan dhamir anta, nahnu, huwa, dan hiya. Oke, yang pertama di sini ada fi'il madhi, beberapa fi'il madhi dengan dhamir huwa. Ada aroda, ada dhahaba, ada ishtaro, ada syariba, ada akala. Oh ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, apa sih fi'il mudhari' itu yang kalian tahu? Fi'il mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan kata kerja sekarang dan yang akan datang. Kalau fi'il madhi yaitu fi'il atau kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Jadi itu adalah fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Oke, fi'il madhi dengan dhamir huwa. Huwa artinya apa sih? Huwa itu dia laki-laki. Kalau anta, kamu laki-laki. Kalau nahnu, kami laki-laki dan perempuan. Kalau huwa itu sama, dia laki-laki. Kalau hiya, dia perempuan. Di sini kurang anti, tapi kemarin anti kita sudah pelajari di bab 3 minggu yang lalu. Nah, kalian nanti kalau mau melihat lagi pembelajaran perubahan fi'il madhi ke dalam fi'il mudhari', kalian bisa kunjungi link di bawah ini. Oke. Yang pertama huwa, di sini ada kata aroda, ada dhahaba, ada ishtaro, ada syariba, ada akala. Aroda dalam fi'il madhi itu artinya adalah dia telah menginginkan. Dhahaba, dia telah pergi. Ishtaro, dia telah membeli.
syariba artinya dia telah minum, akala artinya dia telah makan. Kalian boleh catat artinya biar tidak lupa ya. Saya ulangi, aroda dia telah menginginkan, zahaba dia telah pergi, ishtaro dia telah membeli, syariba dia telah meminum, akala dia telah makan. Oke, pertama perubahan fi'il mudhari. Dari aroda ketika diga fi'il mudhari'nya anta, maka akan ketambahan tak di awal. Saya ambil pen. Nah, ini akan ketambahan tak di awal ya. Yang tadinya aroda jadi turidu. Ya, turidu. Kemudian yang tadinya dhahaba jadi tadhhabu. Yang jadinya ishtaro jadi tashtari. Yang tadinya syariba menjadi tashrobu. Yang tadinya akala menjadi takulu. Nah, semuanya kedahuluan dengan huruf tak untuk anta. Kalau anti berarti sama-sama didahului huruf tak, tetapi di akhir ada ketambahan ya dan nun. Ini untuk anti ya. Jadi turidina. Kalau anti tadhabina. Tadinya istaro tashtarina, kemudian tadinya syariba jadi tashrobina. Kalau akala jadi takulina, itu kalau anti. Tetapi di sini kalau anta, aroda menjadi turidu, dhahaba tadhhabu, ishtaro tashtari, syariba tashrobu, akala takulu. Kemudian kita pindah ke nahnu ya. Kalau fi'il mudhari dengan domirnya nahnu, maka dia akan ketambahan nun di awalnya. Oke, yang tadinya kata aslinya adalah aroda, maka akan menjadi nuridu. Yang tadinya dhahaba akan menjadi nadhhabu. Yang tadinya ishtaro akan menjadi nashtari. Kemudian yang tadinya syariba akan menjadi nashrobu. Yang terakhir, yang tadinya akala akan menjadi nakulu. Nah, ini didahului huruf nun semuanya. Aroda nuridu, dhahaba nadhhabu, ishtaro nashtari, syariba nashrabu, akala nakulu. Nah, itu adalah fi'il mudhari dengan dhamir nahnu atau kami. Artinya kami menginginkan, kami pergi, kami membeli, kami meminum, kami makan. Nah, kemudian untuk dhamir huwa itu ketambahan ya di depan ya, ya di depan. Yang tadinya kata aslinya aroda, maka akan menjadi yuridu. Huwa dia laki-laki, yang tadinya aroda maka akan menjadi yuridu. Yang tadinya dhahaba akan menjadi yadhhabu. Kemudian ishtaro menjadi yashtari. Kemudian syariba menjadi yashrobu. Kemudian akala menjadi yakulu. Nah, semuanya ini ketambahan ya di depan. Kenapa? Karena dia dhamirnya huwa atau dia laki-laki. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu dhamirnya hiya. Dhamir hiya itu ketambahannya sama kayak ketika dhamirnya anta ya. Sama-sama ketambahan tak. Perubahannya juga sama ya. Turidu, dhahaba tadhhabu, ishtaro tashtari, syariba tashrobu, akala takulu. Itu adalah hiya untuk dia perempuan ya, untuk perempuan. Tapi kalau misalnya adalah namanya Fatimah titik-titik ilal madrasah, apakah tadhhabu atau tadhhabu ya? Ya, semuanya jawabannya adalah tadhhabu, tetapi tadhhabunya untuk hiya karena di sini Fatimah bukan untuk anta ya. Selanjutnya fahimtum. Oke, selanjutnya kita akan
Baca contoh kalimat sempurna dari fi'il mudhari' di atas ya. Kalimat sempurna itu fi'il terdiri dari fi'il, fa'il dan juga maf'ul bih ya. Fi'il itu adalah kata kerja, fa'il itu yang melakukan pekerjaan, kemudian yang terakhir maf'ul bih adalah yang dikenai pekerjaan. Oke, yang pertama contoh untuk dhamir huwa. Karena huwa maka di sini yadhabu ilal maktabati ya. Karena huwa jadi di sini ketambahannya ya. Sama kayak di sini huwa. Huwa di sini juga yadhabu ya. Karena di sini dhamirnya adalah huwa, dia laki-laki, maka perubahannya dari dhahaba ketambahan ya jadi yadhabu ilal madrasati, yang artinya dia laki-laki sedang pergi ke toko buku atau peralatan sekolah ya. Kemudian contoh yang kedua untuk dhamir hiya. Ingat dhamir hiya di sini akan ketambahan huruf apa? Tak di depan ya. Hiya. Jadi contohnya tashrabus syaya wa ta'kulul halwa. Manakah fi'il madinya? Fi'il madinya ada dua. Yang pertama ada tashrabu, yang kedua ada ta'kulu. Semuanya ini mempunyai dhamir hiya. Oke. Karena hiya maka akan berubah jadi syaroba menjadi tashrobu, yang tadinya akala akan menjadi ta'kulu, ketambahan tak di depan. Tashrobu syaya wa ta'kulul halwa. Dia perempuan sedang minum teh dan makan gula-gula atau manisan. Oke, selanjutnya yang ketiga contoh untuk dhamir nahnu. Kalau nahnu, dhamirnya nahnu, kami, maka dia akan ketambahan apa? Ketambahan nun di depannya. Kita lihat nashrabu syaya ma'an. Mana yang kedahuluan huruf nun? Nashrabu syaya. Apakah nashrabu atau asyaya atau ma'an? Ya, yang benar yang terdahului huruf nun adalah nashrabu. Maka ini yang dinamakan fi'il mudhari'. Ini bukan fi'il, ini isim ya. Nashrabu ini fi'il mudhari'. Kenapa? Karena didahului huruf nun. Huruf nun itu mewakili apa? Mewakili nahnu, artinya mewakili untuk kata kita. Nah, artinya nashrabu syaya ma'an, artinya kita minum teh bersama-sama. Kemudian yang terakhir ada anta. Ingat, apabila ada dhamir anta, maka fi'il mudhari'nya dia akan kedahuluan huruf apa? Huruf ta. Oke, kita baca turidu anturafiqoni ya. Anturafiqoni. Turidu mana yang didahului huruf ta? Ini. Dan mana? Dan ini. Nah, dua-duanya ini adalah fi'il mudhari' dengan dhamir anta. Turidu anturafiqoni. Kamu mau menemaniku. Ya, di sini turidu didahului huruf ta, kemudian turafiqoni didahului huruf ta juga. Oke. Materi selengkapnya nanti bisa kalian lihat lagi di alamat YouTube di bawah ini ya. Ini sudah 3 minggu yang lalu sepertinya. http YouTube J9DHA 12GC_A. Oke, selanjutnya kalian Ustadzah akan memberikan contoh untuk analisis mencari fi'il mudhari' dan juga mencari dhamirnya ya. Di sini istakhraj minal ibaratil atiyati al-fi'lal mudhari'a kama fil misal. Keluarkan fi'il mudhari' di bawah ini dari kalimat seperti contoh di bawah ini. Yang pertama contohnya madza turidu wa yaqulu Mahmud ashtaril kurrosata. Di manakah fi'il mudhari'nya? Ingat, fi'il mudhari' adalah fi'il yang didahului huruf ta, huruf ya, dan juga huruf alif, dan juga ada huruf nun. Kita lihat di sini mana yang didahului huruf ta, ya, alif dan nun. Madza turidu. Nah, di sini juga ini terdahului huruf ta. Kemudian ada lagi wa yaqulu, ini didahului huruf ya. Kemudian yang terakhir ada ashtari. Nah, ini didahului huruf alif. Berarti kalian tulis turidu dengan dhamir anta. Yaqulu dhamirnya huwa. Ada ashtari dhamirnya ana.
kenapa ini terlihat anta? Karena pertanyaan. Nggak mungkin kalau pertanyaan ditanyakan untuk dia, ya. Nggak mungkin pertanyaan ditanyakan untuk dia perempuan. Nah, kalau bertanya, ustadzah bertanya kepada kalian. Kalian itu adalah kamu dalam bentuk jamak. Artinya, kalau pertanyaan berarti ustadzah menanya kepada kamu. Jadi domirnya sudah jelas, anta atau anti. Tinggal perubahannya, ketambahan ya atau nun di belakang enggak. Kalau enggak berarti di sini domirnya adalah anta. Selanjutnya, aina tadhhabu wa yaqulu adhhabu ilal maktabati. Ya, ada kata tadhhabu. Di sini juga ada tanda tanya. Berarti tadhhabu ini adalah fi'il mudhari' dengan dhamir apa? Anta. Ya, kenapa? Karena pertanyaan, tidak mungkin dia. Yang kedua ada yaqulu. Yaqulu ini juga fi'il mudhari'. Kenapa? Karena didahului huruf ya. Tetapi domirnya dia adalah huwa. Kenapa? Karena yakulu huwa. Kalau hiya maka akan menjadi takulu. Kemudian yang terakhir ada adhabu. Di situ ada didahului huruf alif. Berarti domirnya apa? Ana. Oke, selanjutnya tashrabu syaya wa ta'kulal halwa wa yajlisu Ahmadu. Tashrabu syaya wa ta'kulul halwa wa yajlisu Ahmadu. Nah, ini apakah tashrabu ini anta atau anti, anta atau hiya? Nah, kita lihat di sini. Ya, di sini adalah anta. Tashrabu, kamu minum teh, wa ta'kulu, dan kamu memakan halwa manisan, wa yajlisu Ahmad, dan dia dan Ahmad duduk. Ya, tashrabu domirnya anta, ta'kulu domirnya anta, dan yajlisu domirnya huwa. Selanjutnya, Ahmadu yaktubud darsa wa yudzakiru idza yasma'uhu. Ada kata yaktubu, ada yudzakiru, ada yasma'u. Semuanya didahului huruf ya. Berarti domirnya tiga-tiganya adalah huwa. Oke, selanjutnya kalian boleh buka halaman 31. Di situ ada tugas yang harus kalian kerjakan. Bukan 31 ya, halaman 34. Nah, di situ yang jim ada ikhtar ijabatun sahihatun dakhilal qausaini. Nah, di sini adalah kalian suruh memilih jawaban yang benar di antara 3 jawaban di sini. Tetapi ustazah kasih contoh dulu yang nomor 1, ada huwa, di dalam kurung ada hiya, ada nahnu. Di sini ada kata yadhabu ilal madrasati. Yadhabu ini didahului huruf apa? Huruf ya. Nah, apakah domir apa yang bisa digantikan dengan huruf ya? Apakah huwa atau hiya atau nahnu? Ya, kalau nahnu nanti akan diganti dengan huruf nun. Kalau hiya diganti huruf ta, kalau huwa diganti huruf ya. Nah, di sini adalah huruf ya. Berarti jawabannya adalah huwa. Ya, yang salah bisa kalian coret. Fahimtum? Nah, kemudian ada tashrabu. Tashrabu apakah domirnya huwa, hiya atau nahnu didahului huruf ta? Kemudian nomor 3 ada yatakallamul lughatal arabiyyata jayyidan didahului huruf ya. Apakah domirnya huwa, hiya atau nahnu? Kemudian yang ke nomor 4 ada nata'allamul haditsa. Nah, di sini didahului huruf na. Apakah domirnya huwa, hiya atau nahnu? Kemudian ada nadrusu fil fasli, didahului lagi huruf na. Berarti domirnya apakah huwa, hiya atau nahnu? Kemudian yang terakhir ada taktubud darsa, didahului huruf ta. Apakah domirnya huwa, hiya atau nahnu? Kemudian yang nomor 7 beda modelnya ya. Di sini ada kata Ahmad titik-titik syaya fi maqsafil madrasati. Ahmad titik-titik apakah yashrobu atau tashrobina atau nashrobu? Yashrobu itu artinya dia meminum, tashrobina artinya adalah dia meminum tapi untuk perempuan. Kemudian nashrobu artinya kami meminum.
Nah, kalau Ahmad ini adalah laki-laki, berarti domirnya pakainya yang yashrobu, karena tashrobina adalah hiya perempuan, nasrobu adalah nahnu. Tidak mungkin nahnu karena di sini hanya Ahmad saja. Jadi yang benar mana? Yang benar adalah yashrobu. Yang tashrobina kalian coret, nasrobu kalian coret. Selanjutnya ada Aisyah. Aisyah ini adalah satu orang perempuan. Alkitabah ini artinya adalah buku. Apakah taqra'u? Dia karena di sini adalah buku, maka tidak mungkin buku itu dimakan ataupun buku itu dibicarakan, tidak mungkin. Tetapi jawabannya sudah jelas, berarti taqra'u. Kemudian nama sembilan ila aina Usmanu. Usman ini adalah laki-laki. Kemudian di sini apakah yadhabu atau tadhabina atau nadhabu? Laki-laki satu orang, berarti tidak mungkin nadhabu. Kenapa kenapa tidak mungkin? Karena nun adalah mewakilkan nahnu. Nahnu itu banyak, sedangkan di sini hanya Usman saja, berarti satu orang. Yang kedua, apakah tadhabina? Apakah tadhabina ini adalah untuk hiya atau untuk hiya? Hiya itu adalah dia perempuan. Apakah benar dia perempuan? Padahal di sini Usman itu laki-laki apa perempuan? Usman itu laki-laki, berarti tidak mungkin. Yang terakhir ada yadhabu, ini domirnya huwa. Nah, mana jawaban yang benar? Nomor 10, hal hiya. Ingat, hiya di sini ada kata hiya. Hiya berarti dia akan terdahului huruf ta. Oke, di sini ada tatakallamu, ada natakallamu, ada tatakallamina al-lughatal arabiyyah. Oke, hal apakah dia berbicara bahasa Arab? Apakah tatakallamu, tatakallamina? Ya, yang pertama tatakallamu. Ya, tadi perubahan hiya akan ketambahan ta. Di sini masalahnya ada dua ta. Mana yang untuk hiya? Nah, kalau hiya dia tidak akan ketambahan ya dan nun di belakang. Kalau anti dia pasti akan ketambahan ya dan nun di belakang. Jadi mana yang tidak ketambahan ya dan nun? Tatakallamu atau tatakallamina? Ya, nanti jawabannya Ustazah tunggu. Nanti kalian kalau sudah mengerjakan silahkan dikirim ke nomornya Ustazah Masruroh. Oke, anak-anak kelas 6 pembelajaran hari ini cukup sekian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.